Hei kamu semua, yang masih ngomong kalau batik itu cuma buat orang tua dan bukan produk kekinian, please atulah. Sebenarnya kalian aja yang pikirannya nggak kekinian guys. Terus kalau batiknya kayak gini, apa iya kalian masih mau bilang bukan produk kekinian? Anyway, kalian tahu nggak sih kenapa setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional? So simple jawabannya guys. Karena tepat di tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-benda. Sekaligus pengakuan guys, bahwa batik berasal dari Indonesia. Jadi, kalau masih ada negara lain yang mengklaim batik sebagai produknya, itu jelas udah basi guys. Zaman now, batik malah udah makin melebarkan sayap guys. Nggak cuma untuk produk fashion. Nah, kali ini dia mau cerita nih kalau batik itu bukan hanya sekedar kain, tapi kali ini batik sudah bertransformasi menjadi bolu batik. Cantik banget kan? Kita langsung kepoin yuk siapa yang bikinnya. Wah gila sih, ini sih beneran guys, no kaleng-kaleng, butuh skill tingkat dewa. Lihat aja tuh, warna-warni bolu dengan tema batik yang dibuat bener-bener TOP banget. Selain menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar, batik juga bisa dibuat di atas bolu. Nah, di kalangan pecinta bolu, bolu batik memang menjadi tren tersendiri. Pasalnya, bolu dibuat dengan menghadirkan berbagai motif batik Nusantara, seperti yang dilakukan Mbak Retno Diah ini guys. Usaha bolu batik milik Mbak Retno Diah ini sudah ada sejak tahun 2014 lalu. Setidaknya ada sekitar 50-an motif batik yang pernah dibuat. Tiap jenis motif batiknya lumayan beragam. Mulai dari motif parang, motif kaung, dan lainnya. Nah, buat kalian yang penasaran proses pembuatannya seperti apa, capcus guys, disimak baik-baik ya. Bahan-bahan bolu batik terdiri dari terigu, telur, gula, minyak, santan, vanili, dan pelengkap lainnya. Masukkan telur, tambahkan gula pasir, emulsifier, lalu mix sampai mengembang. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit guys. Sementara nunggu adonan tercampur rata, siapkan tepung, ayak, campurkan baking powder, dan tepung maizena. Lanjut guys, campurkan semua adonan hingga kental. Ambil sebagian adonan dan masukkan ke dalam piping bag. Kemudian, bagi adonan menjadi beberapa bagian dan beri pewarna. Now, masuk ke tahap pembuatan motif batik. Siapkan loyang dan beri kertas kue. Lalu buatkan pola batik menggunakan adonan. Dalam membuat bolu batik kukus, kendala yang dijumpai adalah membuat corak batik guys. Nah, buat kalian yang ingin mencoba sendiri di rumah, sistem jiplak seperti ini bisa menjadi pilihan tepat. Cetak motif batik yang diinginkan dengan mengikuti pola batik yang sudah ada. Pola batik yang sudah terbentuk, kemudian dilanjutkan dengan mengisi bagian kosong pola. Jika sudah, kukus adonan pola hingga matang, atau sekitar 7 menit lamanya. Berikutnya, angkat dan timpa adonan pertama dengan adonan utama. Kukus selama 15 menit. Angkat bolu batik, diamkan sesaat, dan gulung. Oh iya guys, selain bolu batik gulung kukus, ada juga bolu batik biasa dan bolu batik special cake birthday. Selain bisa dinikmati langsung, olahan bolu batik ini juga pas banget dijadiin buah tangan untuk orang tercinta dengan dibuat parcel seperti ini. Cocok bingit yes. Wow, tada, udah jadi.
Satu loyang bolu batik dihargai mulai dari 90.000 sampai 800.000 rupiah. Tergantung besar kecil dan motif bolu batik yang dipilih. Bolu batik kukus memiliki tekstur yang sangat lembut guys. Manisnya pas, cocok dijadikan kudapan di kala santai. Apalagi ditemenin teh manis hangat. Mantul, plus endul surendul. Kursi tong, lemari tong, perabot tong. Gimana ceritanya? Kok malah jadi bahas gentong-gentongan sih? Yap, yang tadi malah salah fokus sama kursi kece warna kuning terang. Ini namanya kursi tong guys, alias kursi yang terbuat dari tong. Tahu nggak sih? Karena kita lagi di Bogor, teman-teman di sini nyebutnya gentong. Tapi lazimnya sih disebut tong atau drum. Drum ini biasa dipakai sebagai tong sampah. Tapi ini dirubah jadi satu set kursi dan meja serta lemari. Satu set meja ini dibanderol hanya dengan harga sekitar 2 juta saja guys. Kalau lemarinya 1 jutaan dong. Yap, ini adalah alternatif untuk kamu-kamu yang mau perabot stunning dan eye catching. Tapi ramah di kantong. Ya pakai gentong. Hahaha. Eits, ramah lingkungan juga nih. Karena tergolong pemanfaatan limbah gitu deh. Kang Ahmad Hakiki alias Kiki udah menggagas kursi gentong sejak tahun 2019. Awalnya sih karena ngeliat banyak banget drum alias tong bekas yang nggak dipakai dan numpuk begitu aja di pabrik teman. Kok sayang ya, daripada didiemin, ya mending dikaryain. Gitu cenah beb. Siapa sangka iseng-iseng posting malah banyak yang kepingin. Ya udah, jadilan bisnis deh. Sistemnya sih custom sesuai pesanan ya guys. Jadi bentuk dan desainnya beragam. Ada yang kursi santai 1 orang seperti ini, ada kursi panjang untuk 2 orang, ada juga yang untuk 3 orang. Desainnya juga beragam guys. Bisa dimix dengan kayu atau sofa, tergantung pesanan dan budget pelanggan. Semua bisa diatur deh. Asik. Sekarang kita mau bikin salah satu pesanan pelanggan Kang Kiki guys. First thing first, gambar dulu model yang akan kita bentuk seperti ini. Potong mengikuti garis yang telah dibuat dengan menggunakan gerinda. Hati-hati ya guys, don't try this at home. Kecuali kalian emang udah skillful seperti mereka. Kalau udah, keluarkan dulu cairan yang ada di dalam tong. Lalu potong lagi sampai menjadi bentuk seperti ini. Lanjut, potong besi sesuai ukuran yang diinginkan dan pasang sebagai pondasi kursi. Ini berguna untuk menahan beban berat badan kita yang nantinya duduk di kursi gentong. Kalau udah terpasang dengan presisi dan yakin kokoh, harus dicat dulu ya guys. Tapi prosesnya lama. Kita tinggal dulu deh ke proses lainnya yaitu finishing pernis. Tahu nggak sih guys, metode pernis ini sudah dikenal dari zaman dulu banget. Kata varnish berasal dari vernix yang artinya resin berbau. Fungsinya selain untuk proteksi dari hujan badai dan panas matahari, juga sebagai estetika karena menghasilkan look yang mengkilat. Setelah itu, biarkan sampai 2 hari ya. Udah kering nih, tinggal lanjut memasang komponen lain. Kalau yang satu ini dimix pakai kayu ya guys. By the way, kalian masih inget nggak pasangan Desti dan Rizky yang lamar di lapangan futsal? Sekarang mereka udah happily ever after guys. Tapi ada kendala sedikit nih di tengah kebahagiaan mereka. Tuh banyak semut. Semut? Gatel. Mana aya semut di dieu nya? Ayo tuh, tuh. Oh, eta semut. Atel. Aduh. Makanya beli bangku tuh, Iya. Banyak semut tuh. Teh boga babaturan, Kang Kiki. Saha? Kang Kiki coba nyanyi. Naon eta Tah, teh? eta ieu kursi gentong. Oh. Mau nggak, Neng? Tuh. Oh ya, penting. Coba tuh telepon Kang Kiki dulu ya. Ntar. Assalamualaikum Kang Kiki. Waalaikumsalam ya Kang, kumaha damang Kang? Damang. Kang, kursi teh masih ada? Oh, siap. Pengen atuh Kang buat di rumah. Kasiannya si Neng jadi ngampar di bawah. Kursinya bener warna, Neng mau warna apa? Merah. Merah aja Kang, berem. Sama mejanya ya, siap. Oh langsung dikirim. Oh siap. Siap Kang, ditunggunya Kang, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, Neng langsung dikirim. Alhamdulillah. Untung ada kursi gentong ya guys. Jadi kisah cinta mereka kembali abadi bahagia selamanya.
Nah, kalau satu set kursi yang ini harganya berkisar 4 jutaan karena dimodifikasi dengan menggunakan sofa dan terdiri dari satu set kursi, meja, serta meja kecil untuk menaruh laptop atau buku. Desain yang satu ini juga fungsional guys, karena bagian bawah sofa ada lemari penyimpanannya. Kalau gini kan jadi nyaman, Neng Desti bisa sambil kerja di teras atau baca buku. Cakep. Nah, ngomongin soal iguana nih guys, sejak dulu hewan yang mukanya kadang imut kadang nyeremin ini udah dijadiin peliharaan. Hayo, siapa di sini yang minat memelihara iguana? Cus, kita kasih tahu caranya ya. Guys, iguana masuk dalam marga kadal-kadalan yang hidup di daerah tropis Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Ada dua jenis iguana, iguana hijau dan iguana antilles kecil. Iguana termasuk hewan yang gampang beradaptasi guys. Sebagai kadal pohon, iguana termasuk hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Tapi mereka juga butuh protein hewan. Makanya kadang iguana juga makan serangga-serangga kecil. Ini nih yang khas banget dari iguana. Apalagi kalau bukan jambulnya yang terletak di bagian rahang bawah. Ada lagi deretan sisik yang membentuk duri di bagian atas, berjejer dari bagian leher hingga pangkal ekor. Duri-duri inilah yang bikin iguana jadi kelihatan serem. Oh ya guys, kalau kalian sukses memelihara iguana, jangan kaget jika tubuhnya akan terus memanjang mencapai 2 meter. Hehehe. Cukup ya guys kenalannya. Sekarang, yuk kita ke tempat budidaya iguananya langsung. Halo bro, lagi ngapain bro? Lagi kasih makan iguana om. Oh, boleh masuk gak? Ini masuk aja om. Wah, banyak juga ya. Ada berapa semuanya bro? Untuk total indukan ya, untuk total indukan kurang lebih 400-an ekor indukan. Dari mana aja nih jenisnya? Ini kebetulan yang jenis red iguana. Ini jenis red iguana dari Amerika Latin ya, dari El Salvador. Perawatannya gimana? Bisa nggak bro? Untuk perawatan sih simpel ya sebenarnya. Terutama kalau udah ukuran segini dia udah nggak manja lagi. Biasa kalau baby itu dia memang lebih rentan. Kalau untuk jenis baby, dia yang penting sih ada asupan cairannya cukup, terus sama jemurnya juga cukup sih, udah itu aja. Makanannya cuma sayur sama buah. Sehat dong ya, dia makan sayur doang ya? Sehat banget. Guys, meski terlihat tidak berbahaya, tapi kudu hati-hati. Baik-baik kena sahabat kuku dan ekornya. Hahaha. Karena keduanya emang jadi alat pertahanan diri hewan melata ini guys. Saat masih kecil, buat tahu iguana yang dipelihara cewek atau cowok emang rada susah guys. Nah ini kan jantan nih, dia mukanya kan lebih sangar kalau jantan. Oh, kalau jantan lebih sangar ya? Dia lebih maco. Ada itunya, gelambirnya ya bawahnya ya? Ada developnya, dia lebih lebar. Sama di pipinya itu, jaulannya itu juga lebih bulat kan. Nah ini betina nih. Ini betina nih. Dia mukanya tuh lebih feminim lah mukanya dibanding jantan.
Guys, nggak semua iguana yang ditangkarkan di sini kondisinya sempurna loh. Tapi meski nggak sempurna, iguana-iguana ini tetap istimewa. Kalau warnanya bagus, harga jualnya juga tinggi. Sudah puas dengan iguana? Yuk, kita lihat teman sejawatnya, si kameleon. Ini sih serupa, tapi tak sama. Tahu nggak apa bedanya iguana, bunglon, dan kameleon? Secara ukuran, tubuh iguana dan kameleon lebih besar dibanding bunglon, yang hanya mencapai 5 cm aja. Lidah bunglon dan iguana tidak bisa menjulur panjang, sementara kameleon bisa, karena fungsinya untuk menangkap mangsa. Dan yang paling kelihatan sih, duri. Yap, ketiganya emang punya duri, tapi posisinya beda-beda. Pada bunglon, duri hanya terdapat pada area belakang kepala sampai leher. Sementara kameleon dan iguana memiliki duri di sepanjang tubuh, dari kepala hingga punggung bagian bawah. Jadi jangan kebalik-balik lagi ya guys. Guys, tahu nggak sih, kameleon termasuk hewan arboreal yang menghabiskan waktu di pohon. Kakinya yang bercabang membuatnya bergerak dengan mudah dari ranting ke ranting. Si kameleon ini hanya turun saat mencari mangsa dan bertelur aja. Kameleon memiliki mata yang bisa berputar dan menonjol serta berukuran besar. Ekornya sering terlihat menggulung. Habitat kameleon tersebar di hutan tropis bagian timur dan utara Madagaskar. Meskipun gerakannya lambat dan tenang, kameleon mampu menangkap mangsanya sangat cepat menggunakan lidahnya. Guys, tahu nggak sih, kameleon betina mampu menghasilkan 10-30 butir telur. Dia akan mati setelah beberapa kali bertelur. Duh, kasihannya. Jadi gimana nih? Udah mutusin belum? Mau pelihara iguana, kameleon, atau pelihara cinta kita aja? Hai. Guys, di masa pandemi ini, selain menjaga kebersihan dan kesehatan, kalian tetap harus jaga imunitas ya. Caranya, menjaga diri dari stres. Nah, biar nggak stres, kita bisa isi waktu luang dengan aktivitas yang menyenangkan. Nah, sekarang aku punya rekomendasi tempat yang paling enak banget di Puncak. Nih, aku kasih lihat sama kamu ya. Lihat tuh. Staycation yang dekat dengan alam bisa jadi pilihan tentunya. Bisa pilih kamar dengan konsep eco-friendly dan hemat energi guys. Kalian tahu nggak sih, hipotesis biofilia menyatakan bahwa manusia dari zaman evolusi secara alamiah memiliki keterikatan khusus dengan alam. Karena manusia pada zaman dulu menghabiskan hampir 100% waktu hidupnya di alam. Hal inilah yang membuat kita memiliki perasaan terikat terhadap alam. Karena fungsi psikologis kita beradaptasi paling baik saat berada di alam. Kalau pengen lebih berasa back to nature, bisa juga glamour camping. Enjoy suasana dengan tidur di tenda, tapi fasilitasnya juga sama dengan kamar hotel. Yang jelas nggak jauh dari colokan ya guys, biar gadget on terus. Banyak yang bisa dieksplor di tempat yang berlokasi di puncak Jawa Barat ini guys. Salah satunya menjajal ATV atau All Terrain Vehicle. Cus, ikutin Suci dan Ratu keliling di Mel Rimba Garden ini. Kalian tahu nggak sih, sebuah studi dari Johns Hopkins University of Baltimore menyatakan 55% pengendara ATV yang terlibat insiden berakhir di ruang perawatan intensif. Duh, ngeri ya guys. So, for safety, pakai helm selalu ya guys. ATV memang dilengkapi dengan roda besar dan suspensi depan belakang. Pastinya bakal lebih seru kalau lewat trek khusus yang naik, turun, atau berbatu. Pada tahun 1985 di Amerika, ATV digunakan di perkebunan. Seiring dengan perkembangan zaman, ATV digunakan juga untuk jelajah alam, search and rescue, atau rekreasi. Untuk bisa nyobain main ATV di sini, tinggal bayar tiketnya sebesar Rp45.000 untuk satu lap area. Semua wahana di sini buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Guys, untuk menyimpan kedekatan kalian dengan alam, bisa juga dengan cara koleksi tanaman.
Biar nggak ribet, bisa juga pilih aneka sukulen dan kaktus. Sukulen adalah tanaman yang menyimpan air hanya di batang dan memiliki daun dengan ukuran sangat kecil. Beberapa bahkan tidak memiliki daun. Nah, kaktus juga termasuk sukulen guys. Tapi nggak semua sukulen itu kaktus loh. Sukulen dan kaktus ini bisa banget dirangkai menjadi terarium atau lewat media pot semen. Dengan media tanam campuran kompos, sekam bakar dan tanah, juga taman koral warna-warni dan hiasan lainnya. Untuk perawatannya emang beneran nggak ribet kok guys. Cukup semprot dengan air 1 kali seminggu dan simpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Kalian tahu nggak sih, ternyata terarium ini sudah ada sejak zaman kerajaan Inggris, tepatnya di era Ratu Victoria abad ke-18. Selain sebagai dekorasi ruangan, pada awalnya terarium digunakan sebagai media penelitian mengenai proses perjalanan air. Terarium menjadi miniatur habitat banyak tempat seperti padang pasir, danau, hutan tropis, dan lain-lain. Pada tahun 80-an, hobi terarium juga sempat booming, tapi kemudian tenggelam dan kembali muncul di masa-masa sekarang. Memang gak salah guys, kalau ada statement yang bilang tren dan hobi itu mengulang dari masa-masa sebelumnya. Pastinya dengan sedikit modifikasi di sana-sini. Nah, udah jadi nih. Cantik banget kan buatan kita loh. BTW, harganya mulai dari 75.000 sampai 350.000 aja guys. Tergantung ukuran dan media yang dipakai. Nah, puas eksplor tanaman, nggak afdol kalau nggak kulineran ya guys. Ada Poffertjes alias mini pancake, asal negeri kincir angin. Sekilas jadi mirip takoyaki ya guys. Tapi kalau ini rasanya manis. Pas bingit kan, dinikmati bareng minuman warna-warni Melrin Body Light. Sajian yang cocok untuk menutup staycation kita hari ini ya guys. Aryo, ini makanannya udah jadi, aku masakin kesukaan kamu. Ayo, Akhirnya, wah bener sih, aku tuh lagi seneng makan-makan kayak ginian. aku makan yang banyak ya. Oke, nggak usah disuruh. Duh, enak banget Kak Aryo. Dimasakin makanan segitu banyak sama Cantika. Memang masakan rumah tuh bener-bener spesial ya guys. Selain lebih murah, kebersihannya juga lebih terjamin. Jadi aman deh pastinya. Beneran, udah kenyang. Kenyang, tapi Ya enak, udah. makasih ya. Aku beresin ya nih ke belakang makanannya. Nanti dulu, jangan dulu. Ini tuh masih bisa dimanfaatin tau. Bisa untuk, macem-macem. Makanya nanti aku kasih tahu gimana caranya. Oke. Jadi Ini kamu kita buat beresin, aja ya. tapi ke belakangin aja ya. Berarti nanti kita buat ya. Jangan dibuang. Oke. Makasih. Oh alah, ternyata sisa-sisa makanan ini mau dimanfaatin jadi penyubur tanaman dan juga pembasmi hama alami guys. Nah, kita mulai dengan ini dulu nih. Jadi ini untuk mengusir hama tanaman. Oh, bahan-bahannya ada apa aja? Nah, ini kan sambal yang tadi kau bikin nih. Ada sambal, terus juga ada cuka, sama ada air biasa nih. Ditambah, kita pakai bahannya saringan ini, alatnya, sama ada semprotan. Jadi caranya gampang banget. Sambalnya ini tinggal dicampur aja pakai air dulu. Setelah ditambah air, lalu tambah cuka guys. Aduk-aduk hingga semua tercampur rata ya. Nah, setelah itu kita saring ke dalam sini sebelum kita masukin ke dalam botol. Jadi kamu tahu nggak kenapa ini bisa menjadi pestisida? Kenapa tuh? Aku juga baru tahu nih. Baru tahu ya? Iya. Jadi dia ini bisa mengusir hama karena pertama ini harumnya kan kayak kuat banget kan. Udah gitu ditambah kalau misalnya cabai sama bawang itu memiliki sifat panas. Jadi nggak disukai sama hewan, terutama sama serangga. Iya, tapi kita harus saring dulu supaya dia nggak nyangkut nanti di dalam sini ketika disemprot. Oke, Coba. ini kamu pegang. Nih, Aku aja yang pegang. Umumnya pestisida digunakan untuk tanaman buah maupun sayur ya guys. Tapi kalau digunakan ke tanaman hias juga boleh kok. Asal penggunaannya benar ya.
Untuk menyemprot pestisida ini, ada waktunya juga loh guys. Baiknya dilakukan ketika pagi atau sore hari. Karena pada pagi atau sore hari, biasanya hama terutama serangga tidak terlalu banyak bergerak. Semprotkan ke bagian daun secara merata. Dan lakukan secara rutin setiap seminggu atau 2 minggu sekali ya. Ya udah sambil aku nyemprot-nyemprot, kamu suka ambil cangkang telur aja. Jadi nanti bisa jadiin pupuk juga. Oh iya, yaudah aku ambil dulu ya ke dapur. Mantap. Nah, selanjutnya ada sisa cangkang telur nih guys. Kalau tadi untuk pestisida alami, sekarang kita buat pupuk alaminya ya. Cara buatnya gampang kok. Cangkang telur yang sudah dibersihkan, kemudian diremas-remas sampai hancur. Tapi jangan terlalu halus ya, supaya hama siput nggak berani mendekat ke tanaman kalian. Hehehe. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita tabur aja deh ke atas tanamannya. Nih, cangkang telurnya. Wah, wih udah kamu bejek-bejek. Udah dong. Mantap. Jadi kamu tahu nggak ini fungsi untuk apa? Untuk apa? Jadi kalau misalnya kamu tabur di atas tanahnya, itu nanti bisa jadi pengusir hama siput. Udah gitu, yang kedua, dia juga kaya kan kalsium karbonat. Jadi nanti kalau misalnya kamu taburin kayak gitu di atas tanahnya, nanti bisa jadi semacam pupuk alami. Betul banget guys, cangkang telur mengandung kalsium karbonat yang cukup tinggi, sehingga bagus digunakan untuk penyubur tanaman. Tabur melingkar ke sekitar tanamannya ya guys, supaya hama siput juga tidak berani mendekat. Tekstur cangkang yang tajam dipercaya sangat tidak disukai oleh siput. Oh iya, tidak hanya cangkangnya yang dapat digunakan untuk nutrisi tanaman, air rebusan telur juga bisa tuh. Tahu nggak sih, kalau sebenarnya tulang itu kaya akan magnesium, kalsium, mineral, kemudian ada fosforus dan juga potasium. Gitu. Dan ini adalah unsur-unsur makro yang sebenarnya bagus untuk menyuburkan tanaman dan juga si tanah itu sendiri. Sebelum kita taruh tulang ayam ke dalam tanaman, ada baiknya pakai sarung tangan dulu ya guys. Kita tanam tulang-tulangnya ke dalam tanah ya guys. Oh iya, tulang yang digunakan juga nggak cuma tulang ayam. Kalian bisa gunakan tulang lainnya, seperti tulang sapi, kambing, bebek, atau tulang hewan lainnya. Hanya saja tulang kambing dan sapi yang keras bakal lebih lama terurai dibandingkan tulang ayam dan bebek. Nah, ini dia yang terakhir guys. Ada air sisa rebusan mie instan. Pada saat habis memasak mie, biasanya air rebusan mie pasti langsung dibuangkan. Padahal jangan dulu guys. Mie instan mengandung zat besi dan vitamin yang larut ketika direbus. Nah, kandungan ini ternyata sangat bermanfaat untuk kesuburan tanaman. Caranya juga mudah guys. Tinggal siram aja air sisa rebusan minyak ke dalam tanaman. Siram secukupnya dan lakukan rutin 2 kali dalam seminggu supaya hasilnya maksimal. Nih, kamu aja. Cuma mimpi dari tadi. Kira udah punya bini. Kosong, sepi. Ya, cuciannya banyak lagi. Ini siapa yang mau nyuci? Gua. Ya, apes banget hidup gua. Masih juga gua nyuci sendiri. Hari gini, kirain hidupnya udah berubah. Masih.